Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus, kiranya damai sejahtera Kristus beserta kita semua. Selamat mengikuti renungan firman hari ini, Tuhan Yesus memberkati. Renungan hari ini berjudul Keinginan yang Besar. Bacaan kita terambil dari 2 Raja-Raja 2 ayat 9 yang berbunyi demikian. Dan sesudah mereka sampai di seberang, berkatalah Elia kepada Elisa, "Mintalah apa yang hendak kulakukan kepadamu. Sebelum aku terangkat daripadamu," jawab Elisa, "biarlah kiranya aku mendapat 2 bagian dari rohmu." Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, Nabi Elisa mempunyai keinginan yang besar dalam hidupnya, yaitu mendapat 2 bagian dari roh mentornya, yaitu Nabi Elia. Secara manusia, keinginan Elisa itu adalah sesuatu yang sukar dan nyaris tidak mungkin untuk terwujud. Seperti dikatakan Nabi Elia kepadanya, "Yang kau minta itu adalah sukar, tetapi jika engkau dapat melihat aku terangkat daripadamu, akan terjadilah kepadamu seperti yang demikian, dan jika tidak, tidak akan terjadi." Meski nyaris mustahil secara manusia, tetapi akhirnya keinginan Nabi Elisa tersebut menjadi kenyataan setelah ia melihat Nabi Elia naik ke surga. Dikatakan firman Tuhan, tiba-tiba datanglah kereta berapi dengan kuda berapi, memisahkan keduanya. Lalu naiklah Elia ke surga dalam angin badai. Ketika Elisa melihat itu, maka berteriaklah ia, "Bapakku, Bapakku, kereta Israel dan orang-orang yang berkuda." Kemudian tidak dilihatnya lagi, lalu direnggutkannya pakaiannya dan dikoyakkannya menjadi 2 koyakan. Sesudah itu dipungutnya jubah Elia yang telah terjatuh, lalu ia berjalan hendak pulang dan berdiri di tepi sungai Yordan. Mengapa Allah mewujudkan keinginan Nabi Elisa tersebut? Elisa menginginkan 2 bagian roh Elia. Artinya ia memiliki rasa haus dan lapar terhadap perkara-perkara rohani. Ya, rindu hidupnya dipakai Tuhan secara luar biasa seperti yang terjadi pada diri Nabi Elia. Yesus berkata, "Berbahagia orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan." Elisa berjalan dalam urapan Tuhan setelah Elisa menerima 2 bagian roh Elia. Dimanapun Elisa melayani, pelayanannya membawa dampak yang luar biasa. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, meskipun tidak persis sama, tetapi orang percaya juga menerima kuasa yang besar dari tempat yang maha tinggi, yaitu ketika Roh Kudus dicurahkan di dalam peristiwa Pentakosta. Kisah 1 ayat 8 berkata, "Kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria sampai ke ujung bumi." Terbukti setelah peristiwa tersebut, pelayanan murid-murid dipenuhi dengan perkara-perkara besar yang terjadi melalui mereka. Firman Tuhan hari ini sesungguhnya mengingatkan kita, apa yang menjadi kehausan atau keinginan kita yang terdalam. Apakah itu hal-hal yang bersifat rohani dan kerinduan untuk memuliakan Tuhan, ataukah itu berupa keinginan untuk memuaskan ego dan keakuan kita sendiri. Tuhan menaruh keinginan serta rencananya di dalam hidup orang percaya. Dan keinginan itu seharusnya berupa kerinduan dan keinginan kita untuk dipakai Tuhan sebagai alat bagi kemuliaannya. Amin.